Perkenalkan nama saya Grace Patricia dari Universitas Sejahtera Bhinneka, program studi Bisnis Digital. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas mapping saya yang terdapat 6 poin, yaitu yang pertama radikalisme dan terorisme, yang kedua korupsi dan dampaknya, yang ketiga demokrasi dalam konteks Pancasila dan tantangan di Indonesia, keempat empat pilar kebangsaan Pancasila, Undang-Undang NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, konstitusi dan pasal-pasal kunci Undang-Undang 1945. Yang keenam yaitu adalah hak dan kewajiban berserta HAM. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu radikalisme. Nah, jadi radikalisme ini seperti yang kita tahu, itu adalah sebuah sikap yang ingin melakukan sebuah perubahan dengan cepat. Contohnya itu seperti menganggap orang-orang yang berbeda dari kita itu sebagai musuh. Nah, sedangkan terorisme yaitu adalah tindakan kekerasan yang berupa ancaman untuk menimbulkan ketakutan. Contohnya yaitu rumah ibadah dibom. Bukan itu saja, bahkan fasilitas umum itu juga dihancurkan. Jadi teman-teman, seperti yang kalian ingat, dulu itu terjadi yang namanya tragedi bom Bali, yaitu memukul dunia para wisata, di mana mengalami luka batin dan juga trauma sosial. Jadi lingkungan serta wisata-wisata pemandangan di sana itu hancur begitu saja karena sudah dibom. Dan kemudian seperti yang kita tahu, salah satu contoh radikalisme yang umum sekarang yang memarak banget ya di sosial media itu banyak banget yang menyebarkan berita-berita hoax. Nah, jadi kita tuh benar-benar harus bijak untuk mengelola informasi-informasi yang asal usulnya tidak jelas begitu. Jadi kita harus berpikir yang kritis. Oke, kemudian kita masuk ke poin yang kedua mengenai korupsi. Nah, korupsi ini benar-benar udah nggak asing lagi buat kita semua, di mana korupsi ini benar-benar menyalahgunakan wewenang atau jabatan seseorang untuk memarkup semua data keuangan sehingga dimanipulasi. Dan itu benar-benar merugikan masyarakat, bukan masyarakat aja, bahkan seluruh negara itu mengalami kerugian. Yes, bisa kita tahu di jalan-jalan besar ada proyek, tetapi itu proyeknya benar-benar lama banget karena adanya kekurangan biaya. Padahal yang dibudgetkan pemerintah itu sudah sekian, tetapi karena jalan tetap harus dibuat, pemerintah juga harus mengeluarkan kembali anggarannya. Pada poin yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai demokrasi dan juga partisipasi dan juga apa dampaknya di Indonesia saat ini. Jadi, seperti yang kita tahu, dalam pemiluan masih ada aja orang yang namanya golput. Nah, ini benar-benar kacau banget. Ini buat dampak yang buruk karena orang-orang di Indonesia ini berpikir bahwasannya, untuk apa gunanya nyoblos? Bahkan mereka-mereka tuh semua tuh cuman omong kosong, jadi semua calon tuh sama aja, nanti kalau udah duduk pasti lupa gitu. Nah, itulah salah satu pemikiran yang tidak baik untuk Indonesia. Padahal sistem demokrasi ini seharusnya dikembangkan karena inilah kesempatan kita untuk memberikan pendapat kita, menyatakan isi hati kita begitu, memilih dengan haknya kita. Jadi untuk mencegah dan solusi dari saya yaitu kita harus menjadi orang yang mau berubah untuk berpartisipasi. Dengan begitu pelan-pelan negara Indonesia akan lebih baik lagi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang poin yang keempat mengenai 4 pilar kebangsaan Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila, kemudian ada konstitusi ataupun undang-undang 1945, kemudian ada yang namanya NKRI, dan juga terakhir yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi poin yang saya ambil dari Pancasila yaitu kita memiliki hak dalam sila pertama, yaitu memiliki hak untuk memilih agama kita masing-masing, dan juga kita diberikan hak untuk keadilan berserta bagaimana cara kita diperlakukan secara kemanusiaan.
Kemudian dalam poin Undang-Undang Dasar 1945 ini yang saya ambil itu mengenai tentang pasal-pasal di mana itu menjadi sebuah hukum pedoman hidup sebuah negara Indonesia. Jadi masyarakat itu diberikan juga hak dalam berpendapat, dalam mendapatkan pendidikan, yaitu seperti beasiswa, dan juga memiliki hak untuk mempunyai keturunan. Poin yang pada NKRI, NKRI itu adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi sudah benar-benar erat ya, di mana ada slogannya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, yang artinya dalam sebuah keberagaman di negara itu benar-benar tidak bisa dipisahkan karena akan menjadi sebuah satu kesatuan. Ada juga istilah NKRI itu harga mati ya. Jadi dalam NKRI ini itu menanamkan yang namanya kepedulian satu sama dengan yang lain serta pentingnya sebuah kebersamaan dalam suatu negara. Selanjutnya membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika, yaitu di mana merawat dan menjaga kedamaian dalam sebuah perbedaan. Makanya ada istilah berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itulah yang dipertahankan negara Indonesia untuk tetap maju dan konsisten. Jadi balik lagi ke masyarakat, apakah mau menjadi masyarakat yang bersama-sama mendorong kesatuan di negara Indonesia dengan berbagai perbedaan baik dari suku, agama, dan juga ras, maka kita harus belajar bertoleransi serta menghormati walaupun adanya perbedaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hak, kewajiban, dan juga HAM. Jadi mengenai hak ini, dalam sebuah negara, masyarakatnya itu memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Hak itu sudah benar-benar mutlak dari kita lahir. Jadi tidak ada yang bisa merebut hak kita, yaitu hak untuk hidup, hak keadilan, bahkan hak untuk makan. Kalau mengenai kewajiban, nah masyarakat Indonesia sering sekali menjudge pemerintah-pemerintahan tanpa mereka sadari dari hal terkecil aja mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka, baik itu dalam seperti membuang sampah pada tempatnya dan merusak fasilitas yang sudah dirawat oleh pemerintah. Mereka tanpa sadar itu mereka sudah tidak menjalankan yang namanya kewajiban mereka. Golput itu adalah salah satu hal yang tidak menjalankan kewajibannya. Warga Indonesia sebaiknya kita sadar sebelum kita menuntut untuk melakukan kewajiban kita terlebih dahulu. HAM itu penting, tetapi bagi orang-orang terkecil mereka tidak mau menyatakan suaranya karena mereka berpikir percuma adanya HAM tetapi tidak ditindak lanjuti secara tuntas karena diberhentikan oleh oknum-oknum demi kepentingan umum. Salah satunya contoh kasus pembunuhan anak Polri itu bisa dihilangkan kasusnya karena adanya jabatan serta juga uang.